menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu Guru TK Siti Masitoh yang kami hormati, dan juga pengurus KPO yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara presentasi pembelajaran rencana tindak lanjut yang berbasis proyek, yang mana saya di sini akan mempresentasikan program yang akan saya rancang dari buku. Alhamdulillah sehat semua Ibu. Alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita nantikan sahabatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati dan Ibu Kepala Sekolah, mohon izin untuk menyampaikan program yang nantinya saya akan laksanakan di TK Siti Masitoh. Sebelumnya program ini adalah saya akan menyampaikan diseminasi ya Bu ya, rencana tindak lanjut tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Ini itu merupakan tugas dari diseminasi saya yang masih mengikuti pendidikan yang diadakan oleh Kementerian Dinas Pendidikan juga Kebudayaan, yang mana yang diikuti oleh guru olahraga dan juga guru TK. Nah, ini merupakan tugas akhir saya melaksanakan, yaitu merancang rencana tindak lanjut pembelajaran yang berbasis proyek yang mana akan dilaksanakan pada TK Siti Masitoh ini. Di sini saya akan membuat program yang berjudul Sehati Anak. Sehati Anak itu singkatan dari Senam Sehat Kreasi Anak. Latar belakangnya ya. Nah, kenapa saya membuat program ini? Senam itu merupakan aktivitas kebugaran fisik yang memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan iringan musik yang berirama dan menyenangkan. Bagi anak usia dini, anak-anak butuh simulasi fisik yang menyenangkan dan mengembangkan kreativitas anak. Anak juga lebih suka aktivitas yang melibatkan musik gerak, namun selama ini belum ada program yang spesifik ya Bu yang seperti ini. Kemudian kurangnya aktivitas fisik dikarenakan pengaruh gadget pada anak usia dini. Yang saya lihat anak lebih sering diam bermain HP daripada mungkin bermain sama teman-temannya atau mungkin aktivitas yang lebih baik ya, dibandingkan mungkin diam saja selalu pegang HP. Lah, dengan adanya program ini semoga anak nanti bisa lebih aktif lagi ya Bu, yang mungkin menyalurkan potensinya juga minatnya. Anak-anak dapat belajar mengekspresikan diri sekaligus membangun rasa percaya diri. Dengan program ini nanti anak bisa menjadi pemimpin di depan. Jadi anak akan mengajarkan rasa percaya diri anak. Anak akan menjadi instruktur dalam senam. Di TK Siti Masitoh ini mempunyai banyak aset yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekarang itu pendidikan yang kita laksanakan itu berpusat pada peserta didik. Jadi semua mungkin kita gali dari anak, dari voice-nya, suara anak, kemudian pilihan anak,
dan juga anak itu merasa memiliki kegiatan yang kita lakukan. Berarti anak itu sebelum saya merancang ini, senam kegiatan ini ya Bu, saya bertanya kepada anak-anak, apa sih yang anak-anak inginkan untuk berolahraga? Nah, terus anak menjawab, Bu, saya mau senam Bu, namun saya mau jadi pemimpin kayak Bu Guru ya, di depan ya. Terus ada lagi, Bu, saya mau senam ini ya Bu, yang bebek berenang. Saya mau senam yang diputar-putar, boleh enggak Bu? Terus ada lagi, Bu, saya mau senam aci, kayak gitu. Seperti Mbak Valin, itu biasanya Mbak Rere, Mbak Airin, dan yang lainnya itu sering bersuara menyuarakan apa keinginannya. Jadi saya dari anak-anak, nanti anak-anak biar mengekspresikan gerakannya, mereka akan berekspresi senam yang mereka inginkan ya Bu ya. Jadi ini memang kami gali dari anak. Tujuan program ini Bu, program ini yaitu tujuannya satu, mengembangkan kemampuan fisik motorik peserta didik, kemudian meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan olahraga dan seni, membangun kemampuan peserta didik, dan menyampaikan suara dan menunjukkan rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran yang berbasis proyek untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, jadi tidak mengikuti gurunya, tapi anak memiliki keinginan sendiri yang kami gali apa sih sebenarnya yang anak inginkan. Nanti dalam pembelajaran itu anak akan merasa senang, terus akan mendalami ya, lebih merasa memiliki. Dan ini membangun keterampilan sosial dan memperkuat kerjasama dan kebersamaan peserta didik. Di sini itu anak akan merasa bekerja sama dengan temannya. Jadi tidak memunculkan keegoisan ya. Anak itu lebih kerjasama, bagaimana gerakan menyamakan seperti itu, saling mengingatkan juga. Nah itu dari tujuan program tersebut. Ini Bu, capaian, hasil dan langkah yang diharapkan. Capaiannya yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam merencanakan dan melaksanakan program senam sehat kreasi anak. Kemudian mengembangkan fisik motorik kasar maupun halus dalam wujud keluasan dan kelincahan dalam kegiatan senam. Meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Kalau anak usia dini kita sudah selalu mengajarkan rasa percaya diri, kepemimpinan pada anak, insya Allah ke depannya anak akan merasa tidak pinteran ya Bu ya. Jadi biasanya kalau disuruh jadi ketua, ya, jadi ini, ya, seperti itu. Jadi anak itu merasa sudah percaya diri dan juga mempunyai rasa seperti pemimpin ya. Jadi bisa misalkan dalam kelompok itu bisa memimpin teman-temannya. Langkah-langkahnya yaitu satu, melibatkan peserta didik dalam merancang proyek senam sehat kreasi anak yang akan ditampilkan pada puncak proyek. Rencananya ini ya Bu, proyek ini akan saya laksanakan pada hari Sabtu nanti. Nah, di sini itu saya butuh kolaborasi juga dengan guru kelas ya Bu ya. Nanti guru kelas akan melatih sama. Yang pertama tahapannya yaitu menanyakan senam apa yang mereka sukai, olahraga seperti apa yang mereka mau, dan nanti gerakan-gerakannya pun biar anak sendiri yang kayak merancang, saya mau gerakannya seperti ini, menyesuaikan musik mungkin. Nah, nanti sebagai guru kelas juga mendampingi ya Bu ya, mendampingi anak dan juga mungkin mengarahkan sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, nanti dalam melaksanakan program latihan ini juga dilaksanakan secara rutin. Nanti pada saat puncak proyek itu akan dilaksanakan senam bersama-sama. Dan yang menjadi pemimpin nanti instrukturnya dari anak. Kita mengikuti ya, sebagai guru kepala sekolah dan juga guru kelas dan lain mengikuti senam di
bersama anak-anak yang lainnya. Itu nanti ditampilkan saat proyek pertama mungkin dari kelas A, kemudian yang kelas B sebagai pemimpin. Nah, ini memang dalam program ini kita butuh kolaborasi. Yang pertama dukungan dari ibu kepala sekolah, yang kedua juga dari guru kelas, dan juga dari orang tua ya Bu ya. Nah, yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan refleksi bersama untuk perbaikan program ke depan. Jika program ini berhasil, maka insya Allah akan diberkelanjutan ya Bu. Mungkin nanti ini saat ini kita proyek bersama di sini, dan selanjutnya mungkin akan ada juga bisa menampilkan anak-anak di ajang kreativitas seperti itu ya. Jadi anak lebih lagi ke tahap berikutnya, bisa menampilkan kreativitas anak di acara mungkin perpisahan, mungkin lomba di kecamatan seperti itu ya Bu ya. Hasil yang diharapkan, peserta didik ini terlibat aktif dalam program senam sehat kreasi anak. Yang kedua, tercapainya tujuan program yang sudah saya sebutkan tadi di atas, dan peningkatan keterampilan sosial peserta didik. Kalau anak sudah mempunyai jiwa sosial, insya Allah ke depannya mungkin anak akan lebih mudah bersosialisasi dimanapun berada sih. Dan terbentuknya lingkungan belajar yang positif. Tidak hanya gadget yang digunakan, namun anak akan lebih kreatif lagi dalam belajar. Lanjutnya Bu, ada struktur program dan mitra komunitas belajar. Struktur program, jenis program ini merupakan program kokurikuler, dan skala programnya itu seluruh peserta didik dari kelompok A dan B. Kemudian pengaturan program dilaksanakan pada jadwal yang sudah disepakati, yaitu hari Sabtu nanti pada acara puncak proyeknya. Mitra dalam komunitas belajar, yaitu yang pertama tentunya ibu kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam Kombel ya. Kombel itu kelompok belajar dalam di TPK Siti Masito ini, yang terdiri tadi ada guru kelas, terus guru olahraga, dan juga ibu kepala sekolah. Dan mitra yang kedua yaitu guru dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan, dan evaluasi. Sebelumnya kami sudah melakukan ini ya, diskusi bersama guru kelas. Yang program ini akan kami laksanakan nanti bagaimana, dan kami sudah berdiskusi terutama dengan ibu kepala sekolah ya Bu ya. Terus selanjutnya guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten dan memfasilitasi kegiatan. Nah, nanti guru kelas akan, tadi sudah saya sebutkan, untuk melatih secara rutin ya, sehingga pada acara puncak proyek anak bisa sudah hafal dengan gerakan yang mereka rancang. Dan ini Bu, program ini itu ada kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolahan. Aset yang dimiliki di TK Siti Masito ini walaupun tidak begitu mungkin lengkap, namun insya Allah kita tetap kuatkan ya, apa yang ada itu nanti kita tetap kita lakukan dengan sebaiknya. Yaitu yang pertama ada aset manusia. Pertama ada ibu kepala sekolah, ada guru, dan juga peserta didik. Aset fisik ya, kita alhamdulillah mempunyai sound system, juga ada ruang kelas dan juga halaman sekolah. Aset lingkungan kita itu alhamdulillah dekat dengan masjid dan juga kantor desa, pemerintah desa. Dan aset politik itu kerjasama dengan pemerintah desa dan juga puskesmas. Untuk selanjutnya ada rencana evaluasi. Tujuan evaluasi ini yaitu mengukur keberhasilan program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, dan yang ketiga mendapat masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Jadi nanti setelah program dilaksanakan, yang pertama saya meminta juga evaluasi atau masukan dari ibu kepala sekolah dengan guru kelas, guru
rekan sejawat dan juga mungkin ada dari KPU atau wali murid ya Bu ya. Langkah evaluasinya ini Bu. Yang pertama melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses berlangsung. Nanti juga anak-anak akan mengobservasi juga Bu. Berarti nanti kita tanya umpan balik dari anak, bagaimana setelah anak melakukan proyek ini, apa anak merasa senang atau mungkin merasa kurang. Nanti kita evaluasi bersama ya. Dari anak juga kita nanti ada umpan balik. Dan yang ketiga mengumpulkan umpan balik dari rekan sejawat beserta didik untuk mengetahui kelemahan dan juga kekurangan program ini. Melakukan refleksi bersama KOMBEL, kelompok belajar sekolah, untuk memperbaiki program. Jadi di TK Siti Masito ini kan kita sudah ada KOMBELnya ya, itu kelompok belajar di sekolah itu bersama guru kelas juga. Dan kemungkinan tantangannya ini, tentunya di sekolah ini tidak hanya mengajar ya, tapi juga banyak seorang guru itu banyak acara lain juga ya Bu, padatnya jadwal sekolah, terus dan juga mungkin kegiatan yang lain ya. Jadi tantangannya itu jadwal sekolah itu mungkin padatnya jadwal sekolah untuk melakukan program. Kemudian tingkat partisipasi peserta didik yang bervariasi. Mungkin ada yang senang, ada yang kurang seperti itu ya Bu ya. Kemudian menjaga minat dan motivasi peserta didik agar tetap antusias mengikuti setiap sesi. Walaupun ada tantangan, tetap kita ada solusi Bu. Solusinya yaitu satu, waktu kegiatan yang sudah ditentukan. Jadi sudah kita masukkan jadwal. Insya Allah ya akan terlaksana ya. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga orang tua peserta didik untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi mohon juga orang tua bagaimana memberikan motivasinya ya. Makanya juga saya mengundang panjenengan sebagai perwakilan JBUNY. Dan selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Anak usia dini belajarnya itu harus menyenangkan, tidak terkekang atau kayak terpaksa ya, namun dengan cara menyenangkan itulah yang berpusat pada peserta didik, sehingga anak itu kalau mau belajar semangat tuh. Kalau terpaksa kita paksa di sini harus bisa ini, harus bisa itu, maka anak tersebut akhirnya kayak kurang ya, tidak muncul motivasi, tidak muncul potensinya, malah nggak bisa gitu. Tapi kalau kita ganti dari anak sendiri, insya Allah anak-anak akan merasa memiliki kegiatan belajarnya itu tambah semangat, apalagi dapat dukungan dan motivasi dari orang tua tentunya Jin. Nah, demikian Bu itu paparan dari program rencana tindak lanjut yang nanti akan saya laksanakan, yaitu pembelajaran berbasis proyek ya Bu ya, berkenaan dengan senam kebugaran ya, kebugaran tubuh kita. Nah, mungkin di sini juga nanti ada masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo mungkin ini dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Guru TK Siti Masito, yang kami hormati HPO TK Siti Masito, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia beserta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam acara presentasi salah satu Dewan Guru TK. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi dari awal sampai akhir, menurut saya sudah
bagus, sudah baik. Cuma ada masukan sedikit pada poin untuk terkait dengan peserta didik yang seumpama tidak mau melaksanakan kegiatan olahraga tersebut. Biasanya kan ada peserta didik yang entah itu asik mainan sendiri, tidak mau ikut olahraga, nanti mohon untuk lebih diperhatikan kembali. Kemudian yang kedua terkait dengan penilaian, nanti mau pakai penilaian seperti apa? Penilaian bisa, kalau olahraga kan tidak mungkin hasil karya ya Bu ya. Ya, oke, berarti itu sudah masuk penilaian. Mungkin dari saya itu saja untuk diperhatikan pada peserta didik yang masih aktif sendiri. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih masukannya Bu. Berkenaan dengan tadi, mungkin ada peserta didik yang kurang aktif atau bermain sendiri ya. Di sini itu kami insya Allah berbasis proyek dan juga SEM. Jadi nanti anak tersebut yang kurang aktif, saya ada pembagian seperti apa, kayak tugas sendiri, apa pembagian kegiatan. Mungkin yang kurang aktif mau jadi apa nah? Mau jadi wasit, mau jadi juri, atau mau jadi apa? Jadi semua anak di sini insya Allah sudah ada bagian masing-masing. Yang mungkin kurang mau gerak, nah nanti Pak kamu jadi juri mau tidak? Ya Bu Guru saya mau lihat, mau nilai. Oke. Nanti mungkin yang jadi yang suka lebih aktif ke sana kemari. Nah nanti saya jadikan mungkin sebagai kayak wasit ya, memulai kegiatan dan juga akhirnya. Jadi anak bisa lari ke sini lihat, terus ke samping sini. Wah kamu ke sini lagi kayak gitu biasanya ya. Nah ada pembagian tugas sehingga insya Allah anak semuanya aktif ya. Kita lihat dari anak tersebut kok sukanya diam, anak tersebut kok mungkin suka lari-larian ke sini. Nah itu insya Allah ada pembagian tugasnya nanti. Dan itu juga kami gali dari anak itu. Jadi terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari KPO atau siapa? Monggo Ibu. Sudah paham insya Allah ya? Oke, kalau sudah paham semua, saya akhiri presentasi.